Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Hirunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem teknologi informasi metode SDLC. Pengembangan sistem merupakan kegiatan dalam rangka menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC merupakan salah satu metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Tahapan-tahapan dalam SDLC yaitu analisis sistem, lalu perencanaan sistem, perancangan sistem, ketiga penerapan sistem, dan yang terakhir pemeliharaan sistem. Dan kembali lagi ke analisis sistem. Analisis sistem memiliki tujuan utama yaitu untuk menentukan hal-hal detail tentang yang akan dilakukan oleh sistem yang diusulkan. Analisis sistem mencangkup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Studi kelayakan dilakukan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan. Tugas-tugas yang tercangkup dalam studi kelayakan antara lain mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi titik keputusan, mengidentifikasi para pemakai sistem, membentukkan lingkungan sistem, pengusulan perangkat lunak dan perangkat keras, pembuatan analisis biaya atau manfaat, yang terakhir pengkajian terhadap risiko proyek. Analisis sistem. Kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan rinci tentang hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan. Analisis kebutuhan ini diperlukan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keluaran yang akan dihasilkan sistem, masukan yang diperlukan sistem, lingkup proses, volume data yang akan ditangani sistem, jumlah dan kategori pemakai, serta kontrol terhadap sistem. Untuk melakukan analisis kebutuhan, analisis sistem melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu wawancara, riset terhadap sistem sekarang, observasi lapangan, kuesioner, pengamatan terhadap sistem rupa, dan prototipe. Perancangan sistem dibuat secara umum maupun secara rinci. Secara umum berarti memberikan gambaran sistem yang baru atau dikembangkan secara umum dengan menggunakan flowchart. Sedangkan perancangan sistem secara rinci berarti memberikan gambaran tentang informasi yang dibuat dengan lebih terinci seperti perancangan input, output, database, serta program, dan lain-lain. Perancangan sistem dapat melalui dua subtahapan yaitu perancangan konseptual dan perancangan fisik. Perancangan konseptual disebut juga perancangan secara logis. Para perancangan konseptual ini kebutuhan pemakai dan pemecahan masalah yang teridentifikasi selama tahap analisis mulai dibuat secara konseptual untuk diimplementasikan. Spesifikasi rancangan konseptual mencangkup elemen-elemen keluaran, penyimpanan data, masukan, serta prosedur pemrosesan dan operasi. Setelah spesifikasi rancangan selesai dibuat secara konseptual, maka selanjutnya adalah penyiapan laporan rancangan sistem konseptual. Berdasarkan laporan inilah perancangan sistem secara fisik dibuat. Perancangan fisik merupakan penerjemahan dari perancangan secara konseptual, sehingga terbentuk spesifikasi lengkap tentang modul-modul sistem dan antar modul, serta rancangan data secara fisik. Berikut adalah hasil akhir perancangan fisik, seperti rancangan antarmuka, pemakai dan sistem, rancangan platform, rancangan basis data, rancangan modul, rancangan kontrol, dan lain-lain. Penerapan sistem. Tahap ini merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Aktivitas pada tahap penerapan terdiri dari pemrograman dan pengujian, instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, pelatihan kepada pemakai, dan pembuatan dokumentasi dan konversi. Tidak lanjut dari implementasi sistem ialah dengan melakukan pengetesan menggunakan data yang sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan bersama-sama dengan pemakai. Dan yang tahap terakhir adalah pemeliharaan sistem. Setelah sistem berjalan sepenuhnya menggantikan sistem lama, sistem harus dipelihara. Beberapa alasan mengapa sistem harus dipelihara dan diawasi.
Kemungkinan sistem masih menyisakan masalah-masalah yang tidak ada selama masa uji coba atau implementasi. Yang kedua, perubahan bisnis dan lingkungan menimbulkan permintaan atau kebutuhan-kebutuhan baru. Yang terakhir, pemeliharaan diperlukan karena kinerja sistem yang menurun. Sekian presentasi dari saya, kurang dalamnya mohon dimaafkan. Terima kasih.